Hai sahabat kompas.com, kali ini di sebelah Nanda udah ada mobil yang baru aja launching, yaitu BMW 330i. Tapi nggak cuma BMW ini aja, di sebelah Nanda juga ada varian lainnya yaitu 320i. Cuma untuk khusus video ini Nanda akan bahas versi tertingginya dari series 3 sedan, yaitu 330i. Nah, kira-kira bagaimana impresi Nanda tentang eksterior dan interior mobil ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saksikan terus video kompas.com. Oke, kita bahas cara eksterior di tampilan depannya dulu nih. Kalau kita lihat tampilan depannya, improvementnya lumayan banyak dan lebih tampil agresif juga modern. Kita lihat dari atas, ini di atasnya tuh udah ada sunroof. Terus ke bawah di bagian kacanya itu juga di situ udah ada sensor untuk safety-nya. Nah, di kap mesinnya ini kalau kalian lihat garisnya tuh lebih tajam, lekukannya lebih kelihatan, lebih mewah juga pastinya. Terus kita berlanjut ke grill. Nah, ini yang beda nih. Kalau di 330i dia grillnya keseluruhannya warna hitam. Di tepi grillnya juga semuanya warna hitam. Beda dengan yang 320i itu dia grillnya masih ada aksen chrome. Nah, grillnya juga udah beda nih, dimana desainnya lebih modern dan terlihat lebih lebih agresif kali ya nih. Masih dengan kidney grill atau ciri khas grill dari BMW. Sekarang kita berlanjut ke bagian lampu. Nah, ini lampunya juga udah cakep banget. Dia mengusung desain L-shape. Dan kalau kalian lihat lebih dekat, ini di dalam lampunya ada garis berwarna biru. Nih, cakep banget ya. Udah ada proyektor juga tuh, LED proyektor. Terus kita berlanjut ke bagian bawah. Nah, di bawahnya ini kalau kalian lihat, bagian bumpernya ini terlihat agresif lagi-lagi dengan desain L-shape berbentuk vertikal. Nah, ini juga kalian lihat kisi-kisinya berwarna piano black, warna hitam yang bikin mobil ini tampil makin sporty. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian samping. Nah, beranjak ke bagian samping, kalau kita lihat secara keseluruhan ini desainnya memang bener-bener sedan mewah banget ya. Untuk bagian di atas ini dia pakai list berwarna piano black untuk kacanya. Dan ini juga belum frameless, untuk bagian kaca mobilnya tuh masih ada frame-nya. Terus juga untuk kita turun ke bagian bawah, ini garis tajamnya itu lurus sepanjang bodi yang bikin mobilnya terlihat lebih agresif. Nah, ini di spionnya juga warnanya two tone, ada warna hitam dan putih. Di sini juga udah ada sensor. Dan kalau kita lihat di sini udah ada M Sport, karena dua mobil ini baik 330i atau 320i itu semuanya udah dilengkapi dengan Sport Package M. Nah, berlanjut ke bagian bawah, ini bannya menggunakan profile 225/40 ring 19. Nah, kalau yang 320i itu peleknya lebih kecil, pakai ring 18. Nah, ini peleknya juga udah two tone, warna piano black sama warna chrome. Yang bedain lagi, di ban ini udah pakai rem kaliper berwarna merah M Sport. Jadi makin ganteng nih mobilnya. Sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Lanjut ke bagian belakang, kalau kita lihat di atasnya tuh udah ada shark fin. Terus nih di bagian kacanya juga dia udah ada defogger. Nah, di bagian bagasinya ini ada yang unik karena dia udah ada daktel kecil warnanya piano black yang bikin mobil ini juga terlihat lebih menarik. Dan di bagian lampunya ini sudah menggunakan desain L-shape yang bikin mobilnya terlihat makin menarik. Di sini juga udah ada emblem 330i dan udah ada emblem BMW. Nah, berlanjut ke bagian bawah, ini yang menarik karena dia diffusernya ini gede banget.
Terus bumpernya juga kalian lihat nih sampai ke atas dia ada warna piano black yang bikin bodinya tuh makin tegas. Terus di bagian ujung ini juga ada mata kucing. Nah di 330i dia pakai knalpot yang materialnya itu piano black atau berwarna hitam, berbeda dengan 320i yang masih menggunakan material chrome. Oke, sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Nah ini cara bukanya masih manual, belum otomatis ya. Namanya sedan, kita juga nggak butuh yang otomatis atau gimana-gimana ya. Dan ini kapasitas bagasinya besar banget tuh kalau kalian lihat ke sana. Ini bener-bener lapang, luas. Nanda nggak tahu sih itu di bagian baris keduanya bisa dilipat atau enggak. Kalau bisa dilipat berarti menambah dari kapasitas bagasinya. Nah untuk penutupnya ini udah bisa menggunakan tombol. Jadi lebih praktis. Oke, sekarang Nanda udah ada di kabin 330i. Nah, kalau kita lihat improvementnya lumayan banyak. Dari depan dulu kali ya. Nah, ini di depan masih khas BMW secara keseluruhan. Tapi yang berbeda banget adalah MID dan head unitnya sekarang dibuat menyatu. Kalau dulu kan terpisah. Nah, ini dibuat menyatu memanjang gini nih. Mengingatkan Anda sama salah satu model juga ya. Nah, terus kalau misalnya untuk materialnya secara keseluruhan ini soft touch. Dan dia udah sport package M juga, dimana di setirnya juga udah ada lambang M. Ini setirnya juga kulit, bahannya juga seperti mobil BMW lainnya ya. Kelengkapannya juga sama, udah ada. Untuk setirnya juga udah dilengkapi dengan audio steering switch. Nah kemudian di bagian tengah ini AC-nya juga masih sama desainnya secara keseluruhan dengan mobil BMW lainnya. Di bawahnya juga ada tombol hazard dan buat defogger, volume. Nah yang beda ini lagi di bagian tengah. Biasanya kalau BMW itu masih BMW sedan yang versi sebelumnya itu transmisinya masih pakai tuas. Yang sekarang transmisinya udah model kayak gini nih kalau kalian lihat. Tuh. Jadi tinggal digeser-geser aja, nggak perlu repot-repot lagi. Di sini juga udah ada kelengkapan engine start stop, terus udah ada mode berkendara, parking, sensor parkir, terus ada untuk traction control dan tombol-tombol lainnya. Di mobil ini juga udah pakai electric parking brake. Nah, seperti biasa untuk menggerakkan head unit bisa menggunakan knob yang ada di tengah. BTW ini sudah menggunakan operating system terbaru yaitu operating system 8. Jadi dia yang terbaru dari BMW. Nah, untuk joknya ini juga udah menggunakan material kulit yang mewah seperti mobil BMW lainnya. Ini juga udah ada untuk tempat penyimpanan. Dan karena ini ada kelengkapan M Sport Package atau udah dilengkapi dengan M Sport Package, dia ada beberapa aksen M Sport seperti di seat belt, kemudian juga di setir. Terus di bagian bawah itu kalau kalian lihat di bagian pintunya dia juga udah ada M Sport Package-nya. Nah, mobil ini juga udah dilengkapin dengan sunroof untuk yang versi 330i. Sedangkan kalau 320i itu belum ada sunroof-nya. Sekarang kita coba kali ya kenyamanan di baris kedua. Oke, sekarang Nanda coba kenyamanan di baris kedua BMW 330i ini. Nah, secara keseluruhan ya masih sama ya kayak BMW sedan lainnya. Cukup lapang, terus juga karena dia material joknya enak, jadi pas duduk juga nggak terlalu keras, empuk. Nah, di sini di belakang juga udah ada kelengkapan buat penumpang, di mana seat belt udah tersedia untuk 3 titik. Terus dia juga udah ada headrest plus cup holder. Nih, untuk menaruh 2 buah cup. Terus di belakang juga udah ada kelengkapan AC. Jadi kita nggak usah ngubah-ubah dari depan. Ini di belakang udah ada pengaturannya sendiri. Terus dia juga udah ada kelengkapan untuk charging 2 buah port USB Type-C. Oke, secara keseluruhan ini berada di belakang ya nyaman karena memang sedan Eropa udah pasti enak ya duduk di belakang dan nggak terlalu sempit juga, masih ada jarak 1 kepala lebih, di kepala juga nggak begitu mentok, jadi masih oke lah untuk perjalanan dekat maupun jauh. Sekarang kita lihat bagian mesinnya.
Oke, sekarang kita beranjak ke mesinnya. Nah, mobil ini udah menggunakan mesin 2000 cc yang mampu menghasilkan tenaga 258 HP dan torsi 400 Nm. Sebenarnya kalau untuk 330i dan 320i itu menggunakan mesin yang sama, hanya aja tenaganya yang berbeda. Nah, mesin ini disalurkan melalui transmisi 8 percepatan Sport Transmission for all models. Jadi udah standarnya nih kayak gini. Nah, itu dia tadi impresi singkat Nanda sama BMW 330i ini. Nah, secara keseluruhan dari sisi eksterior maupun interior, improvementnya lumayan besar ya. Jadi lebih modern, lebih canggih, terus juga tampilannya lebih oke. Nah, untuk harga, mobil 330i ini dibanderol dengan harga 1.027 juta off the road. Sedangkan untuk yang 320i-nya itu lebih murah, yaitu 927 juta rupiah. Kira-kira menurut kalian gimana nih dengan harga segitu, worth it nggak sih sedan BMW terbaru atau seri 3 ini? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus YouTube otomotifkompas.com dan sampai jumpa di video selanjutnya.